Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Julie di Wisdom and Invest. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas ke-10 saham ini secara berurutan dan saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silahkan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini dan dirasa bermanfaat, silakan ya klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga. Dan join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Chart yang saya gunakan ini adalah trading system dari Wisdom and Invest, jadi memang sudah ada sinyal buy dan sell-nya ya. Bagi teman-teman yang belum menggunakan trading system WIN, itu nggak apa-apa. Nanti saya akan bahas juga menggunakan indikator sederhana seperti stokastik dan MACD. Bagi teman-teman yang tertarik mempelajari chart WIN lebih detail, maka silakan klik link yang ada di deskripsi di bawah ya. Untuk Wika, ini sinyal entry-nya sudah lama banget. Jadi sejak muncul segitiga hijau di sini ya, itu adalah sinyal buy-nya. Jadi statusnya sekarang di sebelah kiri ini ada keterangannya, statusnya hold dengan profitnya sebesar 50,2%. Jadi kalau teman-teman menggunakan trading system WIN atau sinyal dari WIN, maka teman-teman sudah profit sekitar 50%. Kalaupun ketinggalan, maka seharusnya teman-teman paling nggak setidaknya ada lah ya 30-40%. Jadi bagi teman-teman yang sudah profit tinggal pasang trailing stop aja. Trailing stop ini teman-teman juga bisa menggunakan garis WIN, ini namanya garis WIN ya atau WIN line. Bisa digunakan sebagai trailing stop. Jangan lupa sebaiknya dikasih toleransi 1-2% atau beberapa tick di bawah garis WIN line. Jadi kalau misalnya dia hanya bikin ekor menembus ke bawah lalu kembali naik, itu teman-teman nggak kehilangan barang. Angka win line-nya itu ada di sebelah kanan di sebelah sini ya, karena garis win-nya berwarna biru, dia juga berwarna biru di kanan, atau di sebelah kiri sini juga ada informasi mengenai garis win line-nya. Jadi tinggal dipakai aja angka itu, jangan lupa dikasih toleransi beberapa tick di bawahnya atau beberapa persen di bawahnya. Pixelnya ini masih oke, pixelnya hijau-hijau dua-duanya. Momentumnya sih memang sudah mulai agak melemah ya, jadi ada potensi reversal. Dan perlu saya ingatkan bahwa si Wika ini keluar ya dari daftar FTSE Syariah. Daftar, jadi FTSE itu sebuah indeks FTSE namanya. Dia dikeluarkan dari indeks itu. Jadi biasanya sih kalau misalnya saham-saham yang ada korelasinya dengan indeks-indeks ini dia dikeluarkan, biasanya saya akan hindari dulu. Karena kita nggak tahu ya dia akan dibuang seberapa banyak. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti ini, sifatnya volatil, kita nggak tahu dia akan turun seberapa dalam atau bahkan nggak turun. Cuma untuk menghindari, teman-teman bisa menggunakan trailing stop aja, pasang trailing stop atau dihindari dulu ya, jangan entry dulu. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, sebaiknya mendingan cari aja saham lain. Masih banyak kok saham-saham lain ya. Yang keluar dari indeks FTSE itu hanya Wika dan dia akan batasnya itu, dia dikeluarkan batasnya itu sampai 18 Desember. Kurang lebih sama ya seperti HMSP, waktu itu HMSP juga dikeluarkan dari daftar list MSCI. Jadi kalau kita mau entry sebaiknya kita menunggu sampai 18 Desembernya ini dulu. Jadi kalau buangannya sudah mereda baru kita mulai entry kembali. Chart yang ini kita gunakan untuk melihat support resistnya. Untuk supportnya kita bisa gunakan support terdekat yaitu di sini dia berada di area 1770 dan resistnya bisa kita gunakan yang resist di sini ya paling tinggi yaitu 1950. MACD-nya ini sebenarnya agak kurang oke karena dia sudah mau dead cross. Walaupun di sini stokastiknya dia golden cross, jadi memang masih ada potensi untuk naik dalam beberapa hari ke depan. Jadi batasnya itu kan dia akan dikeluarkan dari list FTSE itu kan 18 Desember. Jadi hari Jumat ini. Jadi teman-teman sebaiknya sebelum tanggal 18 Desember saran saya adalah hindari aja dulu. Untuk UNTR ini sinyal entry-nya juga sudah lama sejak di sini ya. Ini adalah sinyal untuk buy. Statusnya masih hold dengan profit 25,9%. Lalu pixelnya masih oke, dua-duanya hijau, hanya momentumnya memang agak melemah ya untuk UNTR ini. Nah jadi enaknya teman-teman kalau menggunakan sinyal WIN maka teman-teman tinggal melihat segitiga hijaunya aja. Saatnya buy ya buy,
saatnya exit ya, exit. Bagi teman-teman yang sudah profit di UNTR, maka tinggal pasang trailing stop. Supportnya bisa kita gunakan support weekly di sini ya, 25175. Resistnya di sini memang nggak kelihatan. Sini kita bisa lihat resistnya di sebelah sini ada, sebelah sini ya. Jadi itu, dan di sini juga ada resist weekly-nya. Angkanya di sekitar 28.000 sampai 28.900. Ini menjadi area resistnya. MACD-nya sebetulnya masih oke karena dia masih membuka dan menanjak. Stokastiknya juga sebetulnya masih oke karena dia bergerak di area overbought. Jadi walaupun dia bergerak di area overbought itu masih oke ya, kecuali dia mulai turun ke bawah 80-nya. Atau memotong garis yang ini nih, itu adalah garis 80. Jadi kalau dia mulai menurun ke bawah itu agak kurang oke. Di weekly-nya sebetulnya ada sebuah pattern, yaitu pattern ini. Seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan dia masih mampu naik setinggi kepalanya ini. Ini nama patternnya adalah inverted head and shoulder. Tapi kita nggak usah muluk-muluk, targetnya minimal resistnya ke area yang tadi dulu ya, 28.000 sampai ke 28.900. Tapi kalau dia tidak berhasil naik, dia malah turun ke bawah, apalagi dia turun ke bawah sini ya, ke bawah 25175, artinya dia breakdown ke bawah situ, itu artinya jadi kurang oke ya. Jadi teman-teman jangan lupa pasang trailing stopnya. Untuk TLKM ini muncul sinyal segitiganya hari ini, yaitu sejak dia breakout ya dari garis win. Statusnya di sini adalah buy dengan profitnya sudah 4,5%, yaitu sejak dia breakout dari garis win. Secara pixel ini sebetulnya masih agak kurang oke karena baru hijau satu, jadi sifatnya juga spekulatif buy. Untuk momentumnya TLKM ini belum ada. Dia masih menurun dan belum ada. Yang bagus adalah seperti ini ya, dia mulai ada dan mulai menanjak. Jadi sebetulnya ini masih ada potensi dia akan sideways aja. Supportnya bisa kita gunakan support weekly yang di sini yaitu 3390. Resist yang di sebelah sini yaitu 3500. MACD-nya ini mulai agak menutup jadi cukup oke. Stokastiknya sendiri dia sudah golden cross, jadi mudah-mudahan dia masih mampu testing resistnya itu ya. Untuk trend ini muncul segitiganya sudah dari beberapa candle kemarin. Di sini adalah sinyal untuk entry atau sinyal buy. Statusnya masih hold dengan profit 7,9%. Pixelnya merah satu, yang bagus sebetulnya hijau dua-duanya. Dan momentumnya ini sebetulnya ada tapi masih kecil-kecil aja. Kalau dia sudah mulai menanjak seperti ini, itu artinya oke banget ya. MACD-nya untuk trend dia masih menanjak, ini masih bagus. Stokastiknya juga sebetulnya masih menanjak, masih oke. Supportnya bisa kita gunakan support yang di sini, support weekly yaitu 70 dan resistnya di 84. Bagi teman-teman yang tertarik untuk entry di saham ini, maka bisa spekulatif buy di dekat area 70 ini ya, yaitu area supportnya. Untuk Demas ini belum ada sinyal entry-nya. Terakhir dia muncul sinyal sell di sini ya, sejak dia kena garis win line, dia breakdown dari garis win line, artinya dia sudah kena stop loss juga seharusnya. Pixelnya hijau satu, yang bagus sebetulnya hijau dua-duanya. Dan momentumnya ini sebetulnya agak kurang oke ya. Momentumnya dia mulai muncul merah nih. Untuk area supportnya, Demas itu ada area support di sebelah sini 236, sebelah sini juga ada 242 dan 246. Area resistnya bisa kita gunakan di sini karena ada gap, bisa kita gunakan sebagai resist juga, yaitu 264.
Kalau kita tarik garis trend line seperti ini ya, sebetulnya dia masih bertahan, dan ini beberapa kali dia membentuk ekor, dia mantul di support trendnya, dia mantul. Jadi mudah-mudahan dia masih mampu naik, minimal menutup gapnya ini dulu yang tadi ya di resist 264. Atau bahkan lebih baik lagi kalau dia mampu testing lagi resistnya yang di atas sini 280. Pegas, sinyal entry-nya sudah beberapa candle kemarin di segitiga hijau sini ya, itu adalah sinyal buy-nya. Statusnya masih hold dengan profit 22,9%. Ini kalau teman-teman menggunakan garis win sebagai trailing stop dan diberikan toleransi, maka seperti ini. Jadi teman-teman nggak kehilangan barang ya kalau misalnya dia hanya turun dan membentuk ekor-ekor aja. Jadi kalau teman-teman sudah entry sejak bawah, itu tinggal pasang trailing stopnya. Selama dia belum kena, maka teman-teman masih profit sampai sekarang masih di hold. Dan profitnya ini lumayan nih. Coba teman-teman hitung aja ya, dari sini sampai sini udah berapa persen itu. Nih, sampai sini. Jadi, untuk teman-teman yang sudah profit, itu nggak usah khawatir. Tinggal pasang trailing stop aja. Selama belum kena trailing stop, maka teman-teman masih hold ya. Pixelnya dua-duanya hijau, itu sebetulnya oke. Momentumnya juga masih ada dan masih menanjak, masih bagus. MACD-nya masih menanjak dan membuka, itu bagus. Stokastiknya juga masih di area overbought. Dia belum menurun ke bawah ya, kepalanya belum menghadap ke bawah, ini masih oke. Chart ini adalah chart weekly dari Pegas. Ini chart weekly ya. Jadi kalau teman-teman lihat, di weekly itu sebetulnya ada sebuah pattern, yaitu cup and handle, dan dia udah hampir sedikit lagi mau mencapai area resistnya. Ini kalau kita tarik, di situ juga ada resist trend, dan targetnya itu kurang lebih ada di area 21xx, jadi sekitar 2100 ya. Untuk KF ini sinyal entry-nya sudah lama juga. Ini adalah sinyal buy-nya. Statusnya masih hold dengan profit 32,2%. Pixelnya merah 1, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Secara momentum sih dia masih ada momentum ya. Dan ini dia berhasil mantul di garis win line-nya. Jadi sebetulnya masih oke. Bagi yang sudah profit, maka jangan lupa pasang trailing stop-nya. MACD-nya untuk KF ini masih oke. Dia membuka ke atas. Stokastiknya dari KF ini memang masih belum agak oke ya, nggak begitu oke karena birunya ada di atas, yang bagus adalah ungunya yang di atas nih, tapi mudah-mudahan dia sudah mulai menutup, mudah-mudahan dia bisa golden cross. Support bisa kita gunakan support yang di sini, yaitu 4160. Resistnya bisa kita gunakan resist yang di paling atas ini ya, yaitu 5450 atau area 5000-an lah minimal. Nah, jadi mudah-mudahan dia masih mampu karena dia mantul di situ. Mudah-mudahan dia mampu testing kembali resistnya ke area 5000-an. PTBA ini sinyal entry-nya juga udah lama banget. Ini sinyal buy-nya sejak di bawah. Statusnya masih hold dengan profit 55,8%. Congrats bagi yang sudah simpan dari sejak bawah, maka teman-teman tinggal pasang trailing stop aja. Pixelnya hijau-hijau masih oke, momentumnya juga masih bagus ya karena biru-biru dan menanjak. MACD-nya masih bagus, masih menanjak membuka, stokastiknya juga masih bagus ya, masih oke. Supportnya bisa kita gunakan support yang di sini yaitu 2870. Untuk resistnya nanti kita bisa cek di chart yang satu lagi. Sini ya, resistnya ada di sebelah sini. 3080 sampai 3150. Dan kalau kita lihat chart daily, sebetulnya di area sebelah sini itu ada gap ya. Gapnya itu ada di 3290 sampai 3380. Selama indikatornya masih oke, mudah-mudahan PTBA mampu minimal tutup area gapnya ini. Jangan lupa PTBA itu kan korelasi dengan coal ya, atau batu bara. Jadi teman-teman sebaiknya cek juga harga coal. Kalau harga batu bara itu masih oke, masih naik, maka potensinya juga PTBA akan naik. Harga coal teman-teman bisa cek di web investing ataupun TradingView ya.
Untuk MAPI, ini sinyal entry-nya sejak di sini. Ini adalah sinyal buy. Statusnya masih hold dengan profit 7,8%. Pixelnya dua-duanya hijau-hijau, itu masih oke. Momentumnya memang agak melemah ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah profit, itu jangan lupa pasang trailing stopnya aja. MACD-nya masih oke sebetulnya. Dia golden cross. Stokastiknya juga ya, kepalanya menghadap ke atas. Jadi mudah-mudahan bagus. Di area support, di sini support weekly yaitu 845, itu 2 kali candlenya membentuk ekor di bawah, ekor panjang, itu artinya masih ada perlawanan ya. Dia masih mantul dari area support, jadi mudah-mudahan dia masih mampu setidaknya untuk testing resistnya kembali. Resistnya yaitu di 965. Di sini juga masih ada support selanjutnya, yaitu support MA20-nya di 825. Selama dia bertahan di situ sebetulnya masih oke ya. Ini juga sekaligus adalah support trennya, yaitu di 825. Selama dia bertahan itu sebetulnya masih oke. Jadi kalau dia sampai breakdown artinya dia sudah tidak oke lagi. Jadi teman-teman bisa exit dulu. BJBR ini sudah ada segitiga hijaunya atau sinyal untuk buy. Statusnya dia masih hold dengan profit 10,6%. Nah, ini kalau teman-teman sudah entry sejak di bawah dan pasang trailing stop, ini nurut ya, dia nurut banget sama garis win line-nya. Nah, teman-teman kalau pasang kasih toleransi di garis win line-nya seperti ini, maka teman-teman jadinya nggak akan kehilangan barang. Pixelnya merah 1 itu kurang oke, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Untuk momentumnya sendiri juga sebetulnya agak kurang oke, dia agak menurun ya. Tapi selama dia masih bertahan di atas garis win line itu sebetulnya masih oke. Kalau kita tarik garis trend juga dia masih uptrend. Supportnya kita bisa gunakan support terdekat yaitu di sebelah sini. Support terdekatnya yaitu 1535 ataupun di sebelah sini juga ada area support. Jadi waktu dia breakout ya itu 1455. Resistnya mudah-mudahan dia mampu testing kembali area resistnya yaitu 1655. Jadi tadi dia testing 1655-nya dan dia gagal. Dia membentuk ekor di atas, jadi masih ada tekanan jualnya ya. Secara indikator MACD dia masih bagus. Cuma stokastiknya memang dia mulai agak menurun. Targetnya, jadi memang si BJBR ini memang sudah berada di dekat area resist ya. Dia ada pattern di weekly-nya, ini adalah chart weekly. Di weekly-nya itu dia ada sebuah pattern yaitu cup and handle dan dia sudah hampir mencapai targetnya itu. Di sini juga masih ada resistnya yaitu 1695. Mudah-mudahan dia mampu ya mencapai ke resist 1695-nya atau bahkan ke 1905. Tapi karena dia sudah di area sini jadi potensinya dia bisa konsolidasi dulu ya. Karena dia harus berjuang menembus resistnya itu. Jika dia tidak mampu dan dia breakdown dari 1455-nya, maka itu jadinya tidak oke lagi. Kalau dia sampai breakdown, maka sebaiknya teman-teman exit dulu. Composite kita, pixelnya hijau dua-duanya dan momentumnya memang belum tinggi-tinggi lagi. Momentumnya sudah mulai agak datar ya. MACD-nya ini masih oke, masih menanjak, stokastiknya juga sebetulnya masih oke. Nah, ini chart dari saya. Kalau kita tarik garis resist trend, di sini ada sebuah garis resist trend ya. Di sini, lalu kalau kita tarik area garis resist yang horizontal itu juga ada. Kurang lebih itu perbatasannya ada di area 61XX. Jadi mudah-mudahan indeks kita masih mampu naik sampai ke area sini 61XX. Maka teman-teman sebaiknya mulai agak warning ya, mulai agak waspada. Jangan lupa pada pasang trailing stopnya. Jadi kalau terjadi koreksi teman-teman tidak panik. Kalaupun sampai kena trailing stopnya maka teman-teman tinggal cari titik untuk entry kembali.
Koreksinya mudah-mudahan dia nggak dalam-dalam banget. Di area sini ada gap dari indeks, jadi mudah-mudahan koreksinya hanya sampai di sana. Di bawahnya juga ada area MA20 sekaligus MA20 ya, MA20, dan ada area supportnya juga yaitu sekitar 57 sekian. Targetnya di 2021 sebetulnya setinggi ini ya, karena dia membentuk pattern cup and handle. Ini menjadi area targetnya. Mudah-mudahan di 2021 ini bisa tercapai, yaitu di 6.800 sekian. Dari teman-teman mungkin akan ada yang bertanya-tanya, Ci, kira-kira saham-saham untuk Windrest apa dong, Ci? Kira-kira saham apa yang akan naik? Nah, untuk member yang menonton YouTube ini, maka teman-teman gak usah bingung, gak usah pikirkan bingung-bingung mau Windrestnya saham apa ya, saham blue chip atau enggak ya. Teman-teman manfaatkan screener dari Wisdom and Invest ya. Jadi di Wisdom and Invest itu ada screener, itu teman-teman manfaatkan sebaik-baiknya. Bagi saham-saham yang memang ada sinyal untuk buy-nya, maka teman-teman buy. Kalau nggak ada sinyalnya, meskipun dia adalah saham LQ45, tapi kalau memang nggak ada sinyal untuk beli ya jangan beli. Teman-teman bisa manfaatkan screener ini untuk mencari saham-saham yang berpotensi. Jadi tinggal gunakan screener WinPix D dan teman-teman cari yang ada sinyal untuk buy-nya. Jangan lupa itu adalah screener kasar, jadi sebaiknya teman-teman cek kembali chartnya ya. Dianalisa lagi apakah memang sinyal buy-nya itu adalah valid, pixelnya bagus, momentumnya juga masih bagus, maka teman-teman bisa entry. Jangan lupa yang pasti pilihlah saham-saham yang liquid. Semoga video ini bisa membantu teman-teman. Kalau dirasa video ini bermanfaat, maka silahkan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar dan ikutan profit juga ya. Jangan lupa pasang trailing stopnya, jangan lupa money management. Semoga profit selalu menyertai kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.